Ada dua pohon, yang satu pohonnya kering, yang satu lagi pohonnya subur. Dan sempat Bapak abadikan, Bapak foto, kemudian masukin ke HP. Nah, pohonnya seperti ini nih. Nah, menurut kalian seperti apa pohon yang seperti ini nih? Apa Pak? Nggak ada gambarnya Pak. Tidak ada gambarnya? Belum kelihatan, Bapak. Belum kelihatan Pak. Kenapa tidak kelihatan ya? Diklik Pak, di foto gambar slide kedua Pak. Oke. Oke, kalau tidak kelihatan, Nah, sudah kelihatan Pak. tidak? Kelihatan. Oke. Nah, ini adalah gambar pohonnya. Coba kalian perhatikan pohonnya. Kenapa yang satu itu subur, yang satu itu kering? Apakah ada salah dari bagian-bagian pohon itu sehingga yang satu bisa subur, yang satu seperti mati seperti itu? Satunya kesambar petir Pak. Nggak pernah disiram, Pak. Satunya kesambar petir, satunya tidak disiram. Kekurangan air, Pak. Kekurangan air. Tanahnya kering. Kekurangan air. Nah, kering. Oke, baik. Banyak sekali jawabannya. Nah, jawabannya semuanya benar. Nah, nanti kita akan bahas ini kenapa pohon ini kering, kenapa pohon yang satu subur. Oke. Nah, dalam pembahasan nanti Bapak akan membuat kelompok ya, akan membuat kelompok. Ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini akan dibagi menjadi 6. Kelompok satunya itu kelompok satunya Bu Ajeng dan Intan. Kelompok 2 Winarsi, Sylvia. Kelompok 3 Adrianus Daniel. Kelompok 4 Kirna Fatur. Kelompok 5 Nova Widya. Kelompok 6-nya Paulina sama Zaki nih. Zaki masuk hari ini ya? Nggak masuk Pak. Zaki masuk ya. Baik. Karena saya belum absen, kita cek dulu ya. Takutnya ada yang salah satu kelompok ini tidak ada yang hadir. Oke, kita absen dulu. Ajeng hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, ya Allah. Oh, kirain nggak ada. Mana aja nih Ajeng. Intan. Hadir, Pak. Winarsi. Winarsi. Hadir, Pak Guru. Hadir. Hadir. Sylvia. Hadir, Pak Guru. Hadir. Adrianus. Izin ke toilet Pak. Oh, izin ke toilet nih pagi. Ke toilet. Daniel. Daniel, hadir Daniel. Oh, Daniel tidak hadir ya? Tidak ada Pak. Oke. Nova. Hadir Pak. Wih, hadir dia. Widya. Hadir, Pak Guru. Hadir. Paulina. Pak Guru. Hadir. Baik, ada satu orang yang belum hadir ya, satu orang lagi di kamar mandi. Baik, kita lanjutkan. Pembagian kelompoknya tadi sudah ya. Ada 6 kelompok. Kelompok itu nanti akan membahas bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang gambar pohon yang bagus itu masih lengkap bagiannya ya. Ada daun, ada apa lagi tuh yang pohon yang masih subur bagiannya? Nggak ada buahnya Ada buah Pak. Nggak ada Pak. Ada buah, Pak. Ada daunnya. Ada pohonnya kecil. Pak. Oh iya, kecil buahnya Pak. Ya.
Ada Ada ranting nggak? Ada batangnya. batangnya. Oh, saya lihat juga ada bunganya. Nah, sedangkan di pohon yang kering ini hanya ada batangnya saja. Oke, baik. Nanti karena kelompok sudah dibagikan, akan dibagikan materinya masing-masing. Nanti akan dibagikan oke, saya bagikan lewat WA saja ya. Kelas kita ini kelas berteknologi tinggi, sudah memakai HP. Oke, kan saya bagikan di grup kelas. HP WA-nya sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka kita bagikan ya. Oke, kita bagikan ya. Ternyata tidak bisa dibagikan. Oh, di sini nggak bisa bagi. Oke, bagikannya lewat mana ini? Saya juga bingung. Saya bisa ke sini. Minimize dulu Pak, itu punya Bapak. Oke, di minimize dulu Ya, ya. pilih lagi menu apa yang lain lagi. Coba. Ucapkan Oke, kita saja minimize. liriknya, Pak. Diucapkan saja ya. Ya, diucapkan saja untuk menghemat waktu. Difotoin juga boleh. Oke, tadi sampai mana? Oke, untuk kelompok 1 tentang daun, nah ini dia. Kelompok 1 akan bahas tentang akar, kelompok 2 batang, kelompok 3 daun, kelompok 4 bunga, kelompok 5 buah, dan kelompok 6 adalah biji. Nah, semuanya itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan, ya. Terlihat tidak di sini gambarnya? Terlihat Pak, Oke, ada terlihat ya. Oke, nah kita akan yang pertama membahas tentang akarnya dulu ya, tentang akar. Nah, ini tentang akar. Tolong bagian kelompok 1, yakni Ajeng sama Intan ya. Ini adalah ya Ajeng dengan Intan. Ini adalah fungsi dari akar. Nah, akar memiliki fungsi sebagai penyokong tumbuhan, menyerap air dan zat makanan yang kemudian diangkut sekaligus disebarkan ke seluruh bagian tanaman. Tempat menyimpan kemudian akar juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai bahan dasar obat-obatan bagi manusia dan hewan. Selain itu juga, akar yang besar, kuat, dan panjang akan mengikat tanah dengan kuat. Hal itu membuat tanah tidak mudah longsor. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk menyimak ya, menyimak fungsi akar. 30 detik deh, 30 detik untuk menyimak fungsi akar. Oke, baik sudah. Oke, itu adalah fungsi akar. Nanti jika ada sebelumnya nanti Bapak jelaskan dulu ke 6-6-nya, nanti baru kita kalau ada sesuatu yang kurang silakan bertanya. Oke, masih lanjut dengan akar. Nah, di sini ada sedikit video tentang pertumbuhan akar. Semoga bisa terbaca. Oke. Terlihat tidak? terlihat Bapak. Terlihat. Nah, ini adalah tentang pertumbuhan akar.
Videonya nggak kelihatan. Video tidak terlihat. Terlihat tidak videonya? Tidak Pak, cuma masih yang akar. Oh, tidak terlihat ya? Iya Oke, Pak. Cuma baik. ada suaranya doang, Pak. Videonya doang. Oke, baik. Kalau gitu videonya ya mungkin error. Kita lanjut lagi saja kalau gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah fungsi akar. Nah, kemudian adalah fungsi batang. Nah, fungsi batang ini adalah batang itu tempat keluarnya daun, ya. Daun itu keluarnya dari batang, bukannya dari akar atau buah. Nah, batang juga tempat keluarnya bunga dan buah. Kemudian, batang memiliki fungsi mengangkut air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh pohon. Sebagai bahan dasar membuat peralatan manusia, ya, batang juga mempunyai fungsi sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan manusia, ya, seperti meja, lemari, untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga batang sebagai bahan dasar pembuatan sagu, bahan makanan ya, bahan makanan seperti sagu dan tebu. Kemudian batang juga sebagai alat berkembang biak secara vegetatif seperti stek atau ditempel. Oke, kemudian ini untuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, fungsi daun. Nah, salah satunya antara lain adalah menyimpan cadangan air dan makanan karena terjadinya fotosintesa itu ada pada daun. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan ya, seperti cocor bebek. Cocor bebek itu tumbuhnya dengan daun ya. Kemudian sebagai alat pernapasan seperti yang kita ketahui, alat pernapasan tumbuhan yakni stomata berada pada daun. Kemudian sebagai alat penguapan ya. Alat penguapan yakni berfungsi jika tanaman kelebihan air, nah itu akan diuap melalui daun sehingga dia tidak mudah mati karena kelebihan air. Kemudian sebagai media untuk gutasi. Kemudian untuk bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dan kemudian untuk bahan obat-obatan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi buah. Nah, fungsi buah adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji ya. Jadi biji itu ada di dalam buah. Nah, buah adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah juga sebagai salah satu sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Ya, hampir semua biji berada di dalam buah ya. Kecuali beberapa biji seperti jambu mede. Nah, dia agak ngeyel sedikit itu. Jambu mede bijinya di luar, melain biji di dalam dia di luar. Ya. Kemudian ini sekarang fungsi biji. Nah, biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan di mana hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan digunakan untuk bertahan hidup, terutama saat bahan makanan di tanah sedang menipis. Biji juga menjadi salah satu bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Oke, ini adalah fungsi biji untuk kelompok 5 ya, kelompok 5. Diperhatikan kelompok 5. Kemudian terakhir adalah bunga. Bunga adalah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Oke, secara umum ada pertanyaan secara umum sebelum nanti tiap-tiap
kelompok membahas masing-masing bagiannya, tugasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masing-masing kelompok boleh mengidentifikasi masing-masing tugas yang telah diberi. Fungsi akar seperti apa, bentuknya seperti apa, begitu juga dengan daun, batang, buah, dan biji. Oke, dipersilakan, saya beri waktu 1 menit untuk mempersiapkan deskripsinya, untuk mempersiapkan identifikasinya dalam bentuk Pak Guru, deskripsi. tadi saya kelompok berapa? Siapa ya? Lina. Bu Kelompok Lina. Pak Guru. Adrianus. Diulang lagi ya. Diulang lagi. Untuk kelompok 1 Ajeng, Intan, kemudian kelompok 2 Winarsi, Sylvia, kelompok 3 Adrianus, Daniel, kelompok 4 Hirna sama Fatur, kelompok 5 Nova sama Widya, kelompok 6 Polina sama Zaki, ya. Oke. Nah, masing-masing kelompok memiliki tugas untuk mendeskripsikan fungsi, untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi dari bagian-bagian tumbuhannya. Untuk kelompok 1, Pak Guru bisa ulang materinya kelompok 6. Bisa ulang materi kelompok 6. Oke, kelompok Pak Guru 6. tampilkan materi kelas 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, Ya. dari ulang saja kalau seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik. Kelompok 1 akar. Diberi waktu 1 menit untuk memperhatikannya. Kelompok 1 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah, alhamdulillah. Sekarang kita kelompok 2. Kelompok 2 fungsi batang. Diberi waktu 30 detik sampai 60 detik. Kelompok 2 sudah? Wih, kelompok 2 sedang mencatat rupanya. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, oke. Sudah kelompok 2? Ya, Pak. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 yakni fungsi daun. Fungsi daun. Sudah, Pak Saki. Oke, baik. Sekarang terakhir, kelompok. Belum terakhir. Kelompok berikutnya adalah fungsi buah. Kelompok 5. Buah. Sudah, Bapak. Sudah. Sekarang terakhir kelompok belum terakhir ya. Ini kelompok 5 biji ya. Kelompok 5. Kelompok 5 biji. Ini kelompok 5 biji. Tadi kelompok 4. Maaf.
Bagaimana kelompok 5? Selesaikah kelompok 5? Ya, sudah Bapak. Sudah. Oke, sekarang kelompok 6. Kelompok 6 hanya sedikit. Fungsi bunga. Ayo kelompok 6. Sudah Pak Guru. Oke, baik kalau sudah. Sekarang sudah waktunya mempresentasikan masing-masing kelompok terkait identifikasi fungsi-fungsi identifikasi bagian tanaman dan fungsinya. Seperti kita ketahui, bagian tanaman ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan melakukan sedikit presentasi untuk mengungkapkan identifikasi daripada bagian-bagian tumbuhan. Kita berurutan saja ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan kelompok terakhir kelompok 6. Oke, sudah siap semua? Kelompok Siap, 1 Pak. sudah siap? Kelompok 1 siap? Oke. Siap. Suaranya mana kelompok 1? Oke. Saya Pak kelompok siap? 1. Saya dan Kelompok Intan, 2 Pak. siap? Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3? Kelompok 3 siap? Siap. Siap, Kelompok Pak Guru. 4 siap? Kelompok 4 siap? Pak. Siap, Pak. Kelompok 5 siap? Siap, Pak. Oke. Kelompok 5 siap. Kelompok 6. Kelompok 6 siap? Siap. Oke, Siap. baik. Karena semuanya sudah siap, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Nah, di sini tidak dibuka ya. Nanti kalau dibuka bisa melihat. Oke, silakan diungkapkan tentang identifikasi dari tanaman, dari akar. Akar itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Untuk apa? Fungsi utama fungsinya apa? Kelompok 1, Ajeng sama Intan, silakan. Inputin aja. Iya Pak, dari saya dulu ya Pak. Nanti dilanjut sama Kelompok berapa tuh? Ajeng. Oke. Akar berada di dalam tanah. Terus fungsinya untuk menyerap air dan zat makanan. Kemudian diangkut ke seluruh bagian tanaman. Lanjut lagi, apa Ajeng tadi kita? Diskusinya ntar nanti Ajeng yang lanjut. Kim. Ya, baik Ajeng. Oh iya Pak, akar banyak manfaatnya Pak. Selain untuk tanaman itu sendiri, akar ada yang bisa jadi obat. Terus bisa juga buat mengikat tanah biar tidak longsor. Itu Pak tadi yang kita diskusikan bersama Ajeng. Terima kasih. Oke, apa yang telah didiskusikan oleh kelompok 1, oleh Intan dan Ajeng itu sudah bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kelompok 1? Saya Pak. Ayo silakan bertanya ke kelompok 1 terkait dengan akar. Intan, ada nggak akar yang bisa dimakan? Apa ya? Akar kelapa bukan sih Pak Jaki ya? Aku taunya akar kelapa tahu. Oh gitu ya. Ada nama makannya. Iya, aku juga pernah makan akar kelapa. Wih, Ya, Tapi kan, itu tahunya dari ya. ada yang bawa akar kelapa hari ini?
akar. Akar kelapa Ya. enak. Bagaimana kelompok 1 akar kelapa apakah bisa dimasukkan ke dalam kategori tumbuhan yang bagian yang bisa dimakan? Enggak, Pak, itu kue. Oh, itu kue. Itu makanan ternyata. kesukaannya Fatur, Pak. Oh, namanya soalnya ada akar-akarnya. Aku pikir itu dari akar, Pak. Ya. Oke, itu kue kata kelompok 1, bukannya akar bagian dari tumbuhan ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 sudah menjawab. Ada lagi pertanyaan lain untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya nih, ada sebuah tebakan nih. Akar apa yang pokoknya susah ada sulit nggak enak. Akar apa yang susah untuk dijelaskan? Akar masalah, Pak. Akar masalah buat Masalah. akar masalah itu yang bikin buat kita semua pada pusing, kuing. Oke, baik. Kelompok 1, ada lagi pertanyaan kelompok 1? Bila tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, ya kelompok 1 gimana? Sudah, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Intan. Oke, sudah. Silakan ditutup kelompok 1. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, Winarsi sama Sylvia. Silakan presentasikan hasil identifikasinya tentang batang. Oke, saya dulu ya, Pak. Nanti Via menyusul. Via membacakan bagian Oke. lain. Batang, Pak. Batang itu di bagian tanaman ada yang namanya batang, Pak. Nah, batang Iya. itu fungsinya itu mengantar fotosintesis kan hasil dalam seluruh bagian yang ada di dalam tumbuhan, Pak. Misalnya ke akar, ke biji, seperti itu. Nah, batang juga sebagai tempat untuk menyalurkan yang dari akar ini nih, Pak, air dan garam-garam mineral supaya bisa diproses menjadi bahan yang digunakan ketika oleh daun. Seperti itu, Pak. Ini dilanjutkan oleh Sylvia, Pak. Ya, saya yang lanjutkan ya, Pak. Ya. Batang juga digunakan manusia untuk bikin peralatan di rumah. Seperti lemari, meja sekolah kita, kursi, bikin rumah. Juga bisa jadi bahan makanan, Pak. Tapi diolah dulu. Contohnya seperti sagu dan tebu. Nah, batang juga digunakan untuk alat perkembangbiakan secara vegetatif. Contohnya stek atau tempel. Itu saja, Pak, yang kami kerjakan tadi. Ya, sekian Pak kelompok 2 hasil presentasinya tentang fungsi batang dan manfaat batang untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 tentang batang? Saya mau nanya, Pak. Boleh. Pak. Ya, Intan mau nyapa. Tadi katanya batang untuk buat rumah ya. Bukannya rumah itu dari bata ya, dari bata, pasir. Itu batangnya di mana dipakainya? Rumah aku dari batang pohon, Intan. Batangnya, pohonnya itu ditebang dulu, baru
dipotong-potong jadi papan, baru dipaku-paku, jadi rumah aku sekarang. Oh, seperti itu ya. Aku boleh nggak main rumah Sylvia? Aku mau lihat. Ayo main ke Iya, nanti Kalimantan pulang ya. sekolah kita main nih ke rumah Sylvia ya. Oke, baik. Terima Kalau kasih rumah kelompok. aku dicampur-campur, Bu, dari semen, pasir, sama kayunya, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 telah menjawab pertanyaan temannya. Ada lagi yang ingin bertanya pada kelompok 2? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan ditutup kelompok 2. Kelompok 3 itu mengidentifikasi tentang daun. Ya, daun itu bisa sebagai penyimpan cadangan air. Ya. Kemudian daun juga berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian daun juga sebagai alat pernapasan. Kemudian nanti dilanjutkan sama teman Nopri. Daun itu berfungsi untuk apa nanti dilanjutkan. Nopri, lanjutkan Nopri. Ini daun ini sementara tumbuhnya di ujung ranting, baru bentuk daun itu macam-macam, ada yang bulat, lonjong, ada yang seperti jari, baru ada yang untuk bisa makan, ada yang tidak, ada yang untuk obat. Iya. Begitu Pak, diskusi kami. Daun juga bisa untuk sebagai alat pengobasan. Sebagai untuk durasi juga. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Ya, demikian presentasinya. Baik, terima kasih untuk kelompok daun atas presentasinya. Oke, ada yang ingin bertanya kepada kelompok daun? Kelompok 3, kelompok daun, ada yang ingin bertanya tentang perihal daun? Ini kelompok 3 ahli dalam perdaunan. Yang ingin bertanya tentang perdaunan silakan. Tapi jangan yang daun-daun yang aneh ya, teman-teman ya. Ya, daun biru, daun jendela itu aneh-aneh. Jangan ditanyakan itu. Iya itu aneh, daun jendela, daun itu, daun seng. Daun telinga. Ada yang ingin bertanya? Apakah sudah sangat jelas penjelasan dari kelompok 3? Sepertinya sudah sangat jelas. Hebat sekali ini kelompok 3 menjelaskannya hingga detail sehingga tidak ada yang bertanya. Oke, baik. Silakan ditutup kelompok 3. Adrianus atau Daniel. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian presentasi kami. Waktu kami kembalikan ke Bapak Guru. Oke, untuk presentasi berikutnya adalah kelompok 4, bunga. Kelompok bunga, silakan dipresentasikan kelompok bunga. Kelompok bunga itu, kelompok 4 itu Kirna sama Fatur. Iya, Pak. Oke, Fatur. Saya buah ya, Pak? Buah apa bunga? Buah ya? Bunga. Buah, Bunga. Pak. Ayo, bunga. Iya, Ya, hasil dari diskusi kami, Pak, untuk fungsi dari bunga itu untuk berkembang biak, Pak. Putik sama benang sari pada saat bertemu nanti akan berkembang biak, bisa menghasilkan buah juga, Pak.
itu untuk fungsinya. Terus apa lagi tadi ya Pak? Ayo, apa lagi? Terus Coba dibantu, Firna. Tadi bunga juga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biar tumbuhannya tidak punah, Pak. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya tentang bunga pada kelompok 4? Kelompok 4 ini ahlinya bunga perhubungan. Ada yang ingin bertanya? Penjelasan dari kelompok sepertinya 4 ini sudah cukup jelas sehingga tidak ada yang bertanya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan tutup. Kelompok 4, lanjut ke kelompok 5. Pakar perbuahan, buah apa aja dia paham. Ayo silakan kelompok 5. Baik Pak, Bu Nova, kita sama-sama ya Bu. Nah tadi saya dengan Bu Nova sudah diskusi. Fungsi buah itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Buah juga adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah. Lanjut. Oh, Nova lagi di toilet. Oh tidak, udah kembali. Kembali. Oh, Jadi buah ayo Nova, silakan. dimakan, Pak. Oh, buah dimakan. Iya, dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Ada yang manis, ada yang asam. Ada juga buah yang berduri. Begitu, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan tentang buah? Teman-teman yang ada Iya, saya bertanya. Iya, Niel. Ya, ada tidak buah yang tidak bisa dimakan? Buah yang tidak bisa dimakan? Iya, iya dia. Ada, Pak. Atau semua bisa dimakan? Ada, Pak. Saya pernah menemukan di kebun buah dari beracun. Katanya ubi beracun, maka ubinya pun tidak bisa makan, buahnya juga tidak bisa begitu. Aku tahu buah kecubung. Oh, beracun makanya tidak bisa dimakan ya, Widya. Iya, Pak, beracun dari gerahnya. Iya, Kecubung. Ya, terima kasih Widya. Sama-sama, Daniel. Oke, baik. Tadi ada yang bertanya. Oke, ada yang bilang juga buah kecubung juga berbahaya. Itu bisa memabukkan itu. Kita makan buah kecubung, orang bisa jadi 5 kita lihat. Oke, ada lagi yang bertanya tentang buah? Oke, baik. Bila tidak ada, silakan ditutup untuk Nova dan Widya. Kita lanjut ke biji. Oke. Demikian Untuk presentasi kelompok- dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok 5 sudah ditutup. Sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 6, yakni biji. Nah, silakan Polina. Sini Ya, ada terima kasih Pak Polina. Guru. Tentang Oke. biji ya Pak Guru. Ya. Biji. Nah, ahlinya biji nih, Polina ini. Enggak juga Pak. Mungkin Bapak yang lebih ahli ya. Oh,
Siap. Biji adalah bagian penting dari tumbuhan. Fungsi biji yang paling utama adalah membawa kehidupan tanaman melalui berbagai kondisi serta mendistribusikan tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsi biji dapat digunakan untuk diulang Pak Guru ya. Biji dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, di mana hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan digunakan untuk bertahan hidup, terutama saat bahan makanan di tanah sedang menipis. Biji juga menjadi salah satu bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Sudah Pak Guru? Oke, baik. Terima kasih atas identifikasinya. Ada yang ingin bertanya tentang biji kepada kelompok 6? Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup saja ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Bila tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup dulu ya. Sekarang karena apakah semuanya sudah paham tentang materi-materi bagian-bagian dari tumbuhan? Sudah paham, Pak Guru. Oke, baik. Kalau sudah paham, nanti baik, karena sudah paham, jadi kita ulas sedikit saja. Bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di mana akar itu memiliki fungsi sebagai untuk bertahannya pohon dari tiup terpaan angin, kemudian untuk menyerap garam-garam mineral, air, dan zat hara yang ada dari dalam tanah. Nah, kemudian batang sebagai pengantar zat-zat atau makanan-makanan yang disalurkan oleh akar ke seluruh tubuh pohon ya, tubuh tumbuhan. Kemudian daun sebagai alat pernapasan, alat pengeluaran air dan penyerapan air. Nah, kemudian tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian bunga sebagai tempat terjadinya pembuahan ya, fertilisasi untuk menghasilkan generasi bunga berikutnya. Nah, kemudian juga buah sebenarnya buah ini adalah makanan tumbuhan itu sendiri ya, berfungsi sebagai makanan tumbuhan itu sendiri, berfungsi sebagai makanan untuk makhluk-makhluk lainnya, berfungsi untuk menyimpan biji. Nah, kemudian biji berfungsi untuk sebagai calon generasi dari tumbuhan yang baru ya. Oke, mungkin itu bagian sedikit dari penguatan yang bisa saya berikan. Nah, sekarang berikutnya adalah karena sudah paham semua, maka hasil dari identifikasi ini kalian buat pertanyaan nanti di rumah ya. Di rumah sebagai KPD-nya membuat pertanyaan dengan tujuan wawancara ya. Nah, ini dia, kita buat pertanyaan untuk wawancara. Oke, ini kesimpulannya tadi sudah saya jelaskan sebentar. Nah, sekarang adalah lembar kinerja peserta didik. Nah, kalian setelah membuat identifikasi, setelah dipresentasikan, tadi kalian buatlah identifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara deskriptif, lalu buatlah laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah buatlah daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Ya, semoga dengan pertanyaan wawancara ditujukan kepada botanis. Botanis ini adalah orang yang paham dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga kalian nantinya akan mendapatkan bahan atau pengetahuan tentang tumbuhan yang lebih akurat dan lebih banyak lagi. Oke, ada pertanyaan di sini?
Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Apabila sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan ditutup dengan doa oleh siapa ini? Oleh Nova. Nova bisa berdoa kah? Bisa Bapak. Oke, silakan Nova. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bapak, boleh istirahat. Oke, boleh istirahat. Iya, nanti deh kamu. Ya, Ibu apakah sudah selesai? Karena di jam saya udah lebih dari 1 jam ini.